Okay, good morning, students. Welcome back to our online learning lesson. Today we are going to learn about agama. Now you try to take out your book. Coba buka bukunya di halaman 112. Ya, halaman 112 di pelajaran 7. Oke, sudah? Nah, coba kita lihat di halaman 112. Nah, di sini ada judul besarnya membedakan baik dan buruk. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Yang harus kita lakukan itulah hal-hal yang baik, dan yang tidak kita boleh lakukan itu adalah hal-hal buruk. Nah, bagaimana saja itu? Mari kita lihat di halaman 112. Nah, suatu hari ada teman-teman lobby yang datang menemui lobby. Lobby, ayo kamu ikut aku. Kita main tinju-tinjuan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya kegiatan ini merupakan kegiatan yang buruk. Kenapa saya bilang kegiatan yang buruk? Karena ini, kalau kalian perhatikan, tinju-tinjuan itu dapat melukai seseorang. Otomatis melukai seseorang itu merupakan hal buruk. Nah, kenapa sudah bisa dibilang hal buruk? Jika kita melakukan hal buruk, kita akan membuat karma buruk. Tentu saja itu tidak baik. Oke? Nah, coba kita lihat di gambar berikutnya, yang gambar yang di bawah. Oke? Nah, gambar yang kedua, lobby. Kita pergi ke wihara yuk. Nah, kalau yang pergi ke wihara, ini sudah pasti hal yang baik. Kenapa? Kenapa saya bilang ini kegiatan ini hal yang baik? Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Nah, jadi kenapa dia baik? Karena kalau kita ke wihara sudah pasti kita melakukan hal yang baik, yaitu seperti apa saja? Yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua apa? Atau bisa kita juga melakukan di wihara itu apa saja selain berdoa? Apalagi berdana itu atau menyumbang ya, menyumbang. Atau kita memberikan hal-hal yang mereka perlukan, seperti contohnya menyumbangkan makanan kepada orang-orang miskin, atau menyumbangkan uang kepada orang miskin, orang yang tidak mampu, ya. Nah, seperti itu hal-hal yang kita lakukan di wihara biasanya. Nah, itu sudah pasti hal-hal yang baik. Nah, kalau begitu, coba kita lihat halaman berikutnya. Nah, coba kita lihat gambarnya di halaman 113. Nah, kita lihat gambar yang di atas. Sudah, lobby, kamu ikut saja. Ikut aku saja. Kita pasti menang kalau ada kamu. Bagaimana kalau kamu kena pukul? Lebih baik kamu ikut kita ke wihara. Di sana kita bisa belajar dan menyanyi. Nah, ada teman yang satu bilang seperti itu. Nah, ada teman-teman yang lain lagi. Iya, lobby, kata ibuku, memukul orang itu tidak baik. Lobby, lebih baik kita ke wihara. Nah, di sini kita bisa langsung tahu, karena ini di sini berarti teman yang satu ini mengajak lobby kemana? Untuk ngapain? Untuk melakukan hal buruk kan? Hal buruk itu apa? Berantem kan? Nah, ini dibilang, bagaimana kamu yang kena pukul nanti? Nah, seperti itu. Sudah pasti itu melakukan hal yang buruk. Nah, kalau kita ke wihara, kita bisa belajar dan menyanyi. Nah, itu hal yang baik, bukan hal yang buruk.
Sudah pasti. Nah, iya Lobi, kata ibuku memukul orang itu tidak baik. Nah, di sini ya, memukul orang itu tidak baik. Nah, karena tadi sudah saya bilang tadi, memukul orang itu sama saja melukai seseorang yang merupakan kegiatan yang menghasilkan karma buruk. Nah, itu harus kita ingat ya. Nah, lebih baik kita ke wihara. Karena apa tadi? Karena kita bisa belajar dan bernyanyi kan, terus kita bisa berdoa kan. Nah, itu dia. Ayo coba lihat di gambar berikutnya. Nah, baiklah, aku ke wihara saja. Aku tidak mau memukul orang. Aku tidak mau melakukan perbuatan buruk. Aku mau berbuat baik saja. Nah, si Lobi pun tahu bagaimana apa itu perbuatan buruk, mana yang perbuatan baik. Nah, kita sudah pasti harus melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya pahala kita banyak, supaya nantinya kita bisa ke surga. Seperti itu ya. Nah, kalau kita terlalu banyak melakukan hal-hal yang buruk, sudah pasti ada mendapatkan karma buruk. Nah, nantinya itu bisa kita bisa kalau kita melakukan karma buruk terlalu banyak, kita bisa masuk neraka. Nah, itu harus kita ingat. Oke? Nah, begitulah di gambar yang berikut ini. Nah, coba kita lihat di halaman berikutnya. Oke. Nah, Buddha mengajarkan kita agar selalu berbuat baik. Ya, sudah pasti. Menjauhi perbuatan buruk. Sudah? Menjauhi perbuatan buruk. Tidak boleh melakukan hal-hal yang melukai seseorang. Itu tidak boleh. Itu adalah perbuatan buruk. Nah, agar kita selalu berbuat baik, manfaatnya itu banyak. Seperti semua orang pasti ingin menjadi orang baik, ya, sudah pasti. Semua orang tidak ingin menjadi orang buruk, tapi banyak orang yang berpikir bahwasannya banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perbuatan buruk. Seperti tadi ada kawan yang Lobi mengajak Lobi untuk pergi berkelahi supaya bisa menang. Nah, berkelahi itu tidak baik karena melukai seseorang itu sama dengan berbuat buruk. Nah, jadi contoh dibuat berdasarkan contoh ini, misalnya teman yang mengajak kita berbuat buruk atau kita sendiri yang tergoda menjadi buruk, itu sama saja kita ingin menghasilkan karma buruk. Oke? Nah, oleh sebab itu kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kita harus sudah bisa membedakan ya, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti contohnya menyumbangkan makanan kepada orang miskin atau menyumbangkan sedikit uang dari uang jajan kita, uang jajan kalian untuk kepada orang miskin misalkan. Itu contoh perbuatan baik. Nah, kalau perbuatan buruk itu seperti misalkan ada kawan-kawanmu yang mengajak kamu, ayo lobby, ayo kita menyontek. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena itu adalah perbuatan buruk. Nah, sekarang kita sudah tahu ya contoh-contohnya ya. Nah, coba kita lihat kepada artinya. Nah, perbuatan baik. Nah, apa itu arti perbuatan baik? Perbuatan baik adalah perbuatan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, perbuatan baik itu bisa membuat seseorang bahagia. Misalkan tadi saya bilang kamu menyumbangkan makanan kepada orang miskin. Jadi orang miskin itu pasti
sudah bahagia karena sudah bisa makan. Nah, perbuatan baik tidak mencelakakan siapapun. Nah, jadi tidak mencelakakan. Mencelakakan itu sama dengan melukai ya. Melukai. Sama dengan melukai. Jadi perbuatan baik itu tidak mencelakakan siapapun, tidak merugikan siapapun. Nah, contohnya tadi, contoh perbuatan baik itu menolong ya, menolong ke wihara, belajar, ada lagi tadi saya bilang itu menyumbang ya, menyumbangkan barang-barang yang kita punya ya semampu kita, dan masih banyak lagi seperti tadi menyanyi di wihara. Nah, coba kita lihat perbuatan buruk. Arti dari perbuatan buruk itu apa? Nah, perbuatan buruk. Oke, sebentar. Jadi perbuatan buruk, sebentar. Oke. Nah, jadi perbuatan buruk adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya seperti ini tadi kan, contoh perbuatan buruk itu mencuri, berbohong, mengejek teman. Nah, masih banyak lagi itu perbuatan buruk, tapi hanya seperti ini ya, contohnya yang ada. Nah, bisa kita pikirkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan buruk itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti tadi mencuri. Kita mencuri barang orang lain. Mencuri barang orang lain. Kenapa bisa merugikan diri sendiri? Ya, karena kita membuat karma buruk kan? Itulah merugikan diri sendiri. Nah, orang lainnya gimana? Barangnya hilang kan? Karena dicuri kamu kan? Nah, itu seperti itu. Nah, kalau berbohong gimana? Sama saja kamu membuat karma buruk. Kepada orang lainnya gimana? Orang lain jadi tidak gimana? Tidak mendapatkan apa? Mendapatkan informasi yang benar, yang seharusnya kamu harus ucapkan dengan benar, tidak dengan berbohong. Nah, mengejek teman. Nah, mengejek teman juga sama. Kalau kita mengejek teman, perbuatan yang merugikan kita sendiri itu, misalkan kita mengejek teman, lalu teman itu tidak berteman dengan kita lagi atau menjauhi kita, itu yang merugikan diri sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Nah, orang lain itu merasa jengkel atau marah ya, pasti orang lain akan marah. Nah, kalau sudah marah, itu bisa membuat mereka melakukan perbuatan buruk seperti berkelahi. Nah, itu tidak boleh dilakukan, atau mereka bisa melakukan perbuatan buruk yang kembali kepada kamu dengan mengejek kamu kembali. Nah, itu tidak boleh kamu lakukan. Itu melakukan hal-hal yang buruk. Itu tidak boleh kamu lakukan. Nah, selepas dari arti dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, coba kita lihat apa manfaatnya dari berbuat baik dan berbuat buruk. Oke. Nah, orang yang selalu berbuat baik akan bahagia, ya. Ingat ini, bahagia. Orang yang selalu berbuat buruk akan menderita. Nah, sudah pasti ya. Kalau kita berbuat baik, kita akan bahagia. Kalau kita membuat buruk, kita akan menderita. Nah, kamu ingin menderita atau bahagia? Ya, tentu kita pasti ingin bahagia, bukan menderita kan? Nah, maka itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Itu sangat merugikan diri kita dan orang lain. Itu harus kita ingat, oke? Nah, coba kita lihat di halaman berikutnya, agar kita lebih memahami bagaimana hal-hal yang baik dan bagaimana hal-hal yang buruk. Nah, melihat tanda centang di bawah ini, di gambar ini yang menunjukkan perbuatan baik, dan berilah tanda silang di gambar yang menunjukkan perbuatan buruk. Nah, coba kita lihat di gambar yang pertama. Oke. Nah,
Ini mereka ngapain? Gambar yang pertama. Mereka ngapain? Ini apa nih? Ini wihara kan? Ya kan? Berarti mereka ingin ke wihara kan? Ingin pergi ke wihara. Jadi ini perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ayo. Ya, perbuatan baik. Jadi kita beri tanda centang. Nah, selanjutnya ini gambar yang kedua ini. Nah, kalian lihat ada temannya sedang berdoa. Tiba-tiba ada teman satu lagi mengganggu temannya. Nah, ini perbuatan baik atau buruk? Sudah pasti buruk. Jadi tanda silang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini mereka sedang mengerjakan tugas bersama. Ya, mengerjakan tugas bersama. Nah, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, sudah pasti perbuatan baik. Oke. Nah, sisanya kalian kerjakan sendiri di bukunya, oke? Kerjakan sendiri di bukunya sampai halaman dari halaman 115. Kalian kerjakan di buku kalian 115 sampai 116 ya. Kalian beri tanda centang dan tanda silang. Nah, ketika sudah masuk sekolah nanti senilai nanti saya kasih nilai, lalu saya kembalikan lagi bukunya. Oke? Nah, saya kira sampai di sini saja pelajaran kali ini, pelajaran agama kali ini. Ya, hal yang perlu kita harus ingat itu, kita harus sering melakukan perbuatan baik. Nah, jauhilah perbuatan buruk. Oke? Sampai jumpa di pelajaran di video berikutnya.